Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman PAUD 2A. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muslam MAG MPD selaku dosen mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan pagi ini, saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Alfi Hima Alia Fidini dengan NIM 2003106023 dan saya sendiri Nafidatun Nisa dengan NIM 2003106023 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Kelas. Manajemen berasal dari kata manajemen, diterjemahkan pula menjadi pengelolaan, berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Maksud manajemen kelas adalah mengacu pada penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswa dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis yang mengarah pada penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi dan kondisi proses belajar mengajar berjalan dengan baik, dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Kemudian, fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas yang pertama, memberikan dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas, misalnya membantu kelompok dalam pembagian tugas, membantu pembentukan kelompok, membantu kerjasama dalam menemukan tujuan-tujuan organisasi, membantu individu agar dapat bekerja sama dengan kelompok atau kelas, kemudian membantu prosedur kerja dalam mengubah kondisi kelas. Kemudian fungsi yang kedua, memelihara agar tugas itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian tujuan manajemen kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas sebagai lingkungan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta media pembelajaran yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, intelektual mereka dalam kelas. Kemudian yang ketiga, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan sifat-sifat individunya. Kemudian yang terakhir, tujuan manajemen kelas menurut Sudirman pada hakikatnya terkandung dalam tujuan pendidikan. Tujuan manajemen kelas adalah menyediakan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Selanjutnya akan dipresentasikan kepada Mbak Alfi Hima Alia Fidini, saya persilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ninis. Materi selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen kelas. Di dalam manajemen kelas terbagi menjadi 6 prinsip-prinsip, yaitu hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan manajemen kelas tersebut. Prinsip yang kedua ada tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang pada anak tersebut. Prinsip-prinsip yang ketiga yaitu bervariasi. Penggunaan alat media, gaya belajar guru, dan pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian siswa. Kevariasian ini adalah kunci untuk tercapainya manajemen kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan di dalam kelas. Prinsip-prinsip selanjutnya yaitu ada keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk merubah strategi mengajar
mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa, serta menciptakan iklim belajar yang efektif. Keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa di dalam kelas, tidak ada perhatian dari guru, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Prinsip yang selanjutnya yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Prinsip selanjutnya yaitu penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari manajemen kelas yaitu anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksana tanggung jawab. Jadi guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya itu ikut disiplin dalam segala hal. Materi selanjutnya ada bentuk pendekatan manajemen kelas. Bentuk pendekatan manajemen kelas yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan. Ciri-ciri yang utama pada pendekatan ini yaitu ketaatan pada aturan yang melekat pada pemilik kekuasaan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kebebasan. Manajemen kelas ini bukan membiarkan anak belajar dengan bebas tanpa batas, tetapi memberikan suasana dan kondisi belajar yang memungkinkan anak untuk merasa merdeka, bebas, nyaman, dan penuh tantangan. Pendekatan yang ketiga, pendekatan keseimbangan peran. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan kesepakatan aturan yang disepakati guru dan murid. Isi aturan tersebut berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dikerjakan guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di dalam kelas, dan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan murid selama belajar mengajar. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan pengajaran. Pendekatan ini menghendaki lahirnya peran guru untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang menguntungkan proses pembelajaran. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan suasana emosional, emosi dan sosial. Menurut pendekatan ini, manajemen kelas merupakan proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan kerja kelompok. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerja sama kelompok yang ada di dalam kelas. Kemudian pendekatan terakhir yaitu pendekatan elektis dan pluralistik. Penggunaan pendekatan itu dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu dalam situasi lain. Mungkin harus mengkombinasikan dan ketika pendekatan tersebut. Baik, dapat kita simpulkan bahwa manajemen kelas adalah keterampilan guru sebagai leader sekaligus manajer dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif untuk meraih keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Dan fungsi dari manajemen kelas tersebut adalah memberikan dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas serta memelihara agar tugas itu dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan tujuan manajemen kelas yaitu untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, baik, berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun.
Manajemen kelas ini tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik, dan rutinitas. Kegiatan manajemen kelas di sini dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan materi presentasi pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.